Sang Jenderal almarhum Haji Soeharto, Presiden kedua Indonesia, adalah penjaga Pancasila yang sebenarnya. Jangan di-skip ya guys, biar tidak gagal paham. Tapi sebelum host Gaek yang imut ini menjelaskan seperti biasa, yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik dulu dan jangan lupa like and share ya guys. Bagi yang sudah like, share, dan subscribe, semoga tambah awet muda ya. Kita lanjut ya guys. Menurut pengamatan Gaek ini terkait almarhum Pak Soeharto penjaga Pancasila. Sebab sering kita dengar di era Pak Harto itu, kita dibatasi dalam berpendapat dan mengkritik pemerintah. Secara fakta memang benar, di era Orde Baru, dalam berpendapat dan mengkritik itu memang dibatasi. Pertanyaannya, apakah salah zaman Orde Baru melakukan hal tersebut? Jawabannya, tidak salah. Mengapa tidak salah? Mari kita analisa bersama. Kalau kita membaca sesuai sejarah yang berdasarkan Undang-Undang 1945, maka kita akan temukan sebuah aturan sistem demokrasi yang harus sesuai prinsip Pancasila. Jadi, landasan demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Jika kita analisa secara fakta dengan benar, maka demokrasi yang sebenarnya sesuai Undang-Undang 1945, demokrasi itu memang ada batasnya. Sebab dalam menjalankan demokrasi ini harus mengacu kepada 5 sila yang ada. Yang pertama, demokrasi harus berdasarkan sila ketuhanan. Sebab dalam kita bertuhan, tidak ada satupun agama di Indonesia ini yang membenarkan cara berpendapat atau mengkritik itu menimbulkan fitnah atau caci maki, bahkan sampai menyebarkan berita hoaks. Yang kedua, demokrasi harus sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti cara berpendapat dan mengkritik itu harus yang beradab sesuai agama budaya yang ada di negara Indonesia. Sebab yang namanya manusia pastilah punya adab. Karena manusia bukan binatang. Karena hanya binatanglah yang tidak tahu adab. Lalu yang ketiga, demokrasi kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Di sini kita dapat artikan dalam berpendapat atau mengkritik jangan sampai menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Karena dengan persatuan inilah kekuatan negara kita yang sebenarnya ditakuti bangsa asing. Yang keempat, demokrasi ini harus sesuai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Nah, di sini kita bisa lihat demokrasi kita itu caranya terwakili oleh wakil rakyat dalam musyawarah. Sebab tidak mungkin jutaan rakyat itu harus ikut musyawarah. Maka dari itu kalau memilih wakil rakyat, itu harus yang punya otak, bukan wakil rakyat yang gak punya otak. Agar aspirasi kalian bisa terrealisasikan dengan baik. Yang kelima, demokrasi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.